Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, kalau ada sukacita Bapak Ibu, katakan kepada kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang ada 3 bagian di dalamnya. Apa itu temanya Bapak Ibu? Temanya itu dipenuhi, diperlengkapi, dan diutus. Tidak hanya dipenuhi, kita tidak hanya tahu firman Tuhan, tetapi kita mau diperlengkapi. Kadang-kadang kalau sebatas tahu aja, ya udah, kita tahu sebatas dipikirkan saja. Tapi kalau kita bicara diperlengkapi equipping, ada yang dikenakan, ada yang harus dikikis mungkin sedikit, ada yang harus dibengkokin sedikit. Artinya apa? Mungkin ada yang harus dikurangin dari kehidupan kebiasaan lama kita untuk diperlengkapi dengan sesuatu yang baru. Contohnya apa? Biar kita langsung tahu. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu kuda, Bapak Ibu tahu ya kuda itu bagaimana? Kakinya khususnya kan ada besi di kakinya. Kadang-kadang beberapa lama setelah dia menggunakan itu diganti. Cara gantinya gimana? Dibuka dulu, habis itu dikikis lagi, ada yang dibuang. Supaya perlengkapan pelindung kakinya itu fit, pas masuk ke telapak kakinya itu. Selanjutnya tidak hanya diperlengkapi, tapi diutus. Udah diperlengkapi, udah siap, udah ready. Tapi cuma di kandang doang, gak ikut tempur. Menang di kandang doang. Kalau laki-laki ngomongnya mah, aduh ini beraninya di kandang doang. Ada istilah begitu. Anak-anak kecil juga kadang-kadang tahu, lu mah di kandang doang beraninya gitu. Tetapi kita mau belajar hari ini, kita tidak hanya dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai umat pilihannya. Namun kita selalu diperlengkapi dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan tidak stop sampai di situ. Kita seharusnya tangkap visi Tuhan. Tuhan, aku mau diutus kemana? Tuhan, aku mau diutus ke dalam kehidupan siapa? Mari Bapak Ibu kita baca satu bagian firman Tuhan yang mendasari pembacaan khotbah hari ini dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18 saja. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18 saja. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop khotbah Petrus. Ayat 17, 2, 3, ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tahu namun yang melakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita baca tentang bagian ini, kita langsung ingat tentang orang yang suka bernubuat. Apakah ketika di masa kini orang masih senang bernubuat, itu hanya dari Tuhan? Apakah itu benar-benar dari Tuhan? Atau pertanyaannya, apakah itu nubuat atau lubuat? Nah, Bapak Ibu ada dua hal yang terjadi zaman kini, di masa kini. Banyak orang bernubuat karena apa? Karena mereka percaya, Roh Kudus sudah diberikan iluminasi, pencerahan, dibuat kita mengerti sehingga aku dapat melihat, memimpikan apa yang Tuhan sampaikan. Dan itu kalau bisa kita dengarkan sama-sama.
Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tujuan waktu itu Roh Kudus hadir ke dalam setiap murid-murid untuk apa sih? Kita harus tahu jawabannya ini. Tujuannya Roh Kudus diberikan pada saat itu kepada orang-orang yang hadir di sekeliling itu untuk apa? Bapak Ibu, pada waktu itu banyak orang-orang berkumpul dari lokasi-lokasi tertentu. Kalau di sekarang mungkin seperti ini, di Jakarta. Ada persekutuan orang-orang yang percaya Tuhan di Jakarta. Terus ada mungkin dari Medan, dari Jawa. Ada pendatang dari Cungkuo, ada orang Eropa kumpul di Jakarta. Nah, yang mau menyampaikan kabar sukacita ini harus pakai bahasa apa Bapak Ibu? Coba, bahasa Indonesia orang Cungkuo nggak ngerti mungkin. Pakai bahasa Indonesia mungkin orang Eropa nggak ngerti, yang nggak pernah tahu bahasa Indonesia. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya ketika Roh Kudus diberikan, mau itu bahasa-bahasa apalah, banyak orang tafsirkan, bilang bahasa-bahasa yang dari Tuhan, yang kita pun nggak ngerti. Itu tujuannya untuk apa? Ini kita harus tahu jawabannya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberitakan Injil. Untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus kehidupannya. Bagaimana pelayanannya di dunia. Sehingga dia dapat mengerti, memahami bahwa Injil kebenaran itu pada dasarnya bicara tentang Tuhan Yesus. Terima kasih penginjil Nathan yang sudah memperlengkapi saya. Nah, Bapak Ibu ini langsung bukti nyata. Saya tanpa senjata ini saya nggak bisa begini. Saya akan bilang next. Kadang-kadang nggak sesuai saya ngomong apa, slide-nya kemana. Tapi Bapak Ibu, ketika kita lihat dipenuhi, saya percaya saya sudah dipenuhi Roh Kudus, amin Bapak Ibu, untuk dapat menyampaikan kebenaran. Tetapi sebagai manusia yang menggunakan teknologi sekarang, kita diperlengkapi. Ini saya lagi diperlengkapi. Pakai pointer. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk belajar sendiri? Enggak. Diutusnya untuk apa? Untuk memberitakan Injil terus menerus kepada Bapak Ibu. Ini langsung contoh praktisnya ya. Langsung contoh praktisnya seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak orang yang cari kuasa tapi gak mau tunduk sama otoritas, betul? Banyak orang ingin berkuasa, menguasai ini, menguasai itu, lokasi ini, lokasi itu. Tapi gak mau tunduk pada otoritas. Otoritas itu apa? Ya gampangnya aturan yang sudah ada yang menjaga stabilitas sistem ataupun motif-motif yang ya kita takutnya nanti kalau sewenang-wenangnya kuasa diberikan tapi gak takut otoritas, sekarepnya dewek. Gitu kata orang Cirebon mah. Baru ingin mengalami Tuhan tapi gak mau diperlengkapi. Perlengkapinya dengan apa? Di dalam persekutuan, pemberitaan firman dan juga renungan daily. Ada orang ingin dipakai Tuhan luar biasa tapi gak mau diutus ke tempat yang sulit. Aduh Tuhan, ini aku, utuslah dia. Nah, banyak yang begitu. Tuhan, aku ingin dipakai luar biasa. Utus aku Tuhan, utus aku di tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau yang jauh-jauh ini Tuhan, talentanya, ini panggilannya luar biasa, ini aku utuslah dia. Gampangnya begitu, ini gampangnya. Dan Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan dunia yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat Pentakosta, next. Wah, ini perlu bantuan lagi sedikit lagi. Nah, Pentakosta Bapak Ibu ini bukan hanya sesuatu yang berlaku di masa lalu. Makanya ada orang zaman sekarang pernah dengar lagu Pentakosta ketiga enggak? Ada enggak Pentakosta ketiga? Berarti Roh Kudus turun lagi dong. Berarti selama ini kita enggak hidup dalam pimpinan Roh Kudus dong. Coba pertanyakan itu. Rame Bapak Ibu. Kalau ada Pentakosta ketiga, keempat, lima, enam sampai ribuan tahun juga tetap ada tiap tahun Pentakosta kan. Tapi maknanya apa? Ini cuma turun satu kali dalam sejarah. Tetapi berlangsung sampai hari ini.
Ini kebenaran Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bukan peristiwa spektakuler yang berlalu begitu aja. Dan juga ini adalah realitas masa kini di sepanjang zaman. Makanya kadang-kadang kalau kita mengalami kesulitan, kita minta tolong bagaimana? Kiranya Roh Kudus menguatkan, meneguhkan, menyertai, menuntun, dan memberikan aku pengharapan. Tapi kadang-kadang kita kurang ya mengandalkan Roh Kudus. Banyak orang yang bilang begitu. Waduh, gereja reform ini kurang mengandalkan Roh Kudus. Hanya mengandalkan kedaulatan Allah. Iya betul. Tapi kan di dalam kedaulatan Allah kita pun senantiasa mengalami karya Roh Kudus, bukan? Yang menolong kita dapat memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu tahu nggak apa aja buah roh? Ada yang hafal? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Kalau lagi marah nih, dalam nama Tuhan Yesus, kita minta Roh Kudus yang lembutkan hati. Kalau mau curang nih sedikit, aduh kalau gua takalin dikit ini kok bisa dapat untung ya. Tapi kita pikir lagi, aduh enggaklah Tuhan. Nanti yang saya dapat bukan untung tapi buntung. Ini kalau kita main-main dengan dosa. Dan kita dapat melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagian yang pertama, kalau kita sadar panggilan bagi setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus tahu bahwa kita dipenuhi. Kita dipenuhi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya kita dipenuhi? Kita dipenuhi itu berarti bagaimana ini inisiatifnya Tuhan. Bapak Ibu percayalah, kalau kita sampai hari ini setia, itu bukan karena kemampuan kita. Banyak hal yang buat kita kecewa, sekalipun kita setia ikut Tuhan. Banyak hal yang membuat kita menangis, sekalipun kita rajin saat teduh setiap hari. Banyak yang buat kita kecewa sekalipun kita aktif dalam melayani Tuhan, banyak. Tetapi sola gracia, hanya oleh karena anugerah Allah. Grace, ini mutlak dari Tuhan. Kita mampu, kita bisa karena anugerahnya. Amin Bapak Ibu. Kalau karena kemampuan kita lebih memilih mundur kadang-kadang. Menjalani kehidupan, setia dalam pelayanan, membangun keluarga, memperhatikan, mengampuni, hidup jujur dan benar. Kadang sulit Bapak Ibu. Semua mengecewakan, cuman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya oleh karena anugerah, dan ini adalah dari Tuhan yang menguasai hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita pakai HP sering sekali ya, kita menggunakan untuk banyak hal, untuk bayar. Bayar apa Bapak Ibu? Bayar makan, bayar belanjaan, baca Alkitab, nonton berita. Semua kehidupan seolah-olah berada di dalam genggaman. Coba kalau habis baterainya. Beberapa pom bensin sekarang kalau mau isi bensin harus scan barcode. Baru ada yang biasa bayar pakai kris. Kalau lupa bawa cash, misalnya Bapak Ibu lagi jalan jauh, nggak ada jaringan, HP mati, butuh GPS. Aduh gimana ya? Kira-kira apa yang Bapak Ibu cari? Baterainya atau HP baru? Ketika HP yang kita gunakan lowbat, kita ganti HP yang baru atau kita cari tempat untuk merecharge kembali? Pasti kita cari charger dong. Tempat yang ada daya. Untuk kita charge kembali. Dicas baterainya full, bisa berfungsi dengan baik. Dalam kekristenan pun kadang-kadang kita hidup seperti itu Bapak Ibu. Ada waktunya kita lowbat secara rohani. Jenuh berbuat baik, jenuh memperhatikan keluarga. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Aduh keluargaku kok didoakan gak berubah-berubah ya. Tuhan ada gak? Oh rekanku, partner bisnisku, pasanganku, temanku, rekan pelayananku, aku udah doakan Tuhan, kok gak berubah ya? Aku yang capek sendiri.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau capek kita ngapain? Istirahat, istirahat Bapak Ibu. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau capek, tidur. Kalau stres, refreshing sedikit. Itulah siklus kehidupan kita. Dalam pelayanan pun begitu. Banyak yang kita harapkan dari Tuhan. Tapi kalau kita lagi lemah, kita nggak cas hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita lupa akan itu. Kita diisi dari hal-hal duniawi yang lain yang membuat kita gelisah. Gelisah, membandingkan diri, hidup kita dengan orang lain, keluarga kita dengan keluarga orang lain, bisnis kita dengan bisnis orang lain. Gak akan berhenti. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, harusnya ini yang menolong kita, menyertai kita. Tanpa dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang kita kesulitan. Tetapi kita gak mau seperti smartphone yang canggih tanpa baterai. Gak berguna. Tapi kita mau menjadi pribadi sesederhana apapun kita. Sekalipun mungkin kita tidak terlihat di panggung, kita hanya pelayanan dari belakang mensupport pekerjaan Tuhan. Ingatlah, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan yang kedua, setelah dipenuhi tadi kita belajar diperlengkapi. Apa itu diperlengkapi Bapak Ibu? Diperlengkapi ini salah satunya adalah memperbaiki yang rusak dulu. Kita diperbaiki, diisi dulu. Kira-kira apa yang perlu aku perbaiki dari kehidupanku, kebiasaanku, masa laluku, pikiranku terhadap diriku sendiri. Itu perlu diperbaiki. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita selalu menyalahkan diri sendiri, percayalah, itu membuat kita lelah. Padahal Roh Kudus bilang apa? Roh Kudus adalah roh penghibur. Ketika Tuhan Yesus naik, roh penghibur itu turun. Harusnya menghibur, menguatkan, meneguhkan, menuntun kehidupan kita. Tetapi itu pilihan kita. Apakah kita di-charge kembali? Karena Roh Kudus itu sudah ada. Dan saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap orang percaya, ia diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Kita sudah diselamatkan. Pasti kita bersama-sama bersama dengan Tuhan. Nanti ketemu kita bisa ngobrol. Ini semangat kita. Kita diperlengkapi melalui firman, komunitas, karunia roh, dan dapur penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah. Banyak cara Tuhan memperlengkapi. Pertama lewat firman-Nya. Renungan, pembacaan firman, ayat-ayat yang mungkin 1-2 biji kita baca satu hari, itu bisa menguatkan. Kita bisa share itu. Karena ini bukan hanya memperlengkapi kita. Kita pun mau orang lain diperlengkapi. Lewat karunia roh. Apa itu karunia roh Bapak Ibu? Hanya bicara sembarangan. Tidak. Karismata. Itu lebih dari satu. Jadi jangan kita pikir aku harus bisa satu karunia roh supaya diselamatkan. Itu salah. Alkitab gak pernah ngomong begitu. Ngaku-ngaku aja itu. Masa cuma bisa satu karunia roh dia ngeklaim harus begini supaya diselamatkan. Itu salah. Karunia roh banyak Bapak Ibu. Ada karunia menasehati, menyembuhkan, menafsirkan mimpi kalau dulu. Berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Banyak karunia. Kalau di zaman sekarang karunianya apa? Mendengarkan. Mendengarkan itu karunia loh Bapak Ibu. Di sini ada gak yang betah mendengarkan orang ngomong 3-5 jam? Ayo coba angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang betah? Saya mau belajar. 3-5 jam. Siapa yang betah mendengarkan dengan seksama? Selalu memperhatikan dan juga tenang menghadapi respon-respon negatif dari yang cerita. Ada gak Bapak Ibu? 3-5 jam. Kalau ada saya mau belajar, saya kursus, saya bayar deh. Beneran. Karena zaman sekarang orang mau berbicara, senang bercerita. Sehingga saya pernah share di grup majelis, itu ada survei membuktikan anak zaman sekarang lebih senang ngobrol sama AI. Curhat sama AI, bukan AI, AI. Kalau AI mah beda ya.
Surhat sama AI mah silahkan atuh, nanti dikasih wejangan-wejangan. Kalau sama AI nggak merespon, respon semua positif sesuai dengan apa yang kita inginkan. AI marah nggak Bapak Ibu? Oh, saya rasa saya harus memperbaiki cara saya berbicara. Coba Bapak Ibu nanti pulang ngobrol sama AI. Misalnya, halo AI, saya lagi kesepian nih, berikan saya ayat Alkitab yang menguatkan kehidupan saya. Dikasih Bapak Ibu. Bulan lalu pas saya khotbah di remaja, saya suruh mereka buka GPT semua. Apalah bentuknya AI. Coba teman-teman, ketika misalnya lagi galau, buka gawai kalian, buka HP kalian. Semua punya HP? Punya. Coba tanya, berikan aku ayat Alkitab yang menguatkan ketika aku lagi sedih. Dikasih, diberikan. Dan saya suruh baca, Bapak Ibu. Saya suruh baca mereka. Ini lagi khotbah begini, saya suruh misalnya yang sana kamu dapat apa? Udah searching belum di AI? Dapat ayat apa? Baca semuanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karunia roh ini menolong kita untuk melihat bagaimana memperlengkapi. Jangan semuanya nanti mengandalkan AI. Wah Bapak Ibu kalau lihat berita pasti sudah tahu kan? Dari beberapa tahun yang lalu, berapa ribu robot sudah dipekerjakan? 24 jam. Tanpa harus ada manusia yang tahu. Semua teknologi-teknologi canggih bisa mempercepat pembangunan suatu negara. AI juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu, ke depannya apa sih fungsi karunia roh ini? Apa perlunya karunia roh ini Bapak Ibu? Inilah yang menolong kita untuk tetap connected sama Tuhan dan sama sesama. Itu kan perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu. Kasihilah sesama manusia juga, harus penuh belas kasih. Punya komunitas, ini yang memperlengkapi kita. Kalau kita punya komunitas, di situ dilatih semuanya. Kesabaran, kasih, dan juga kelemah lembutan. Dalam komunitas ini kita diperlengkapi menjadi orang yang tidak egois. Di dalam komunitas kita belajar untuk selfless. Dan juga di dalam dapur penderitaan. Bapak Ibu, kenapa saya senang banget dengar cerita orang yang sudah usia lansia. Banyak pengalamannya. Saya mungkin belum hidup. Saya mungkin masih direncana kekekalan Bapak Ibu. Tapi jemaat-jemaat khususnya yang sudah usianya indah, usia indah ya. Di sini kita sebutnya usindah. Usianya sudah indah-indah. Banyak momen-momen indah yang sudah dilewati. Sekalipun itu bentuknya penderitaan. Tapi setelah lewat, aku makin jadi kuat ya. Aku makin terbiasa dengan hal-hal sulit yang aku hadapin. Aku makin lebih mengenal kemampuanku untuk merasakan kasih Tuhan dalam penderitaan. Ini gak gampang Bapak Ibu. Sehingga setelah kita dipenuhi tadi, yes anugerah Tuhan beserta dengan kita. Kita sudah diselamatkan, ya dan amin. Oleh karena Roh Kudus sudah dimeteraikan. Baru selanjutnya kita diperlengkapi. Dalam pemerlengkapan kita ini gak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang ego kita dikikis sedikit. Ini yang berat. Dan setelah kita diperlengkapi, Tuhan mau apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat Yohanes Calvin menafsirkan bagian ini Bapak Ibu tentang dipenuhi dan diperlengkapi, dia katakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah penggenapan janji perjanjian. Kenapa? Karena dari perjanjian lama orang tanya-tanya nih mana Mesias. Akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, Mesias itu hadir. Setelah Mesias itu hadir, orang tetap aja gak semuanya percaya kan. Dan ini dibuktikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Setelah itu Bapak Ibu, karya Roh Kudus bisa kita saksikan gak? Menurut Bapak Ibu, bisa gak? Bisa, gak usah pakai mujizat. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Coba lihat lagi. Coba lihat, kenapa sih
Kenapa sih mau duduk di sini? Kenapa sih mau menyembah Tuhan? Kenapa sih masih berdoa? Kenapa sih dalam kesulitan masih panggil Tuhan, masih minta Roh Kudus bantu? Kenapa Bapak Ibu? Itu adalah karya nyata dari Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah sukacita kita. Kita diperlengkapi melalui asam, manis, asin, pahit kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Roma 8 ayat 9. Ini adalah karya yang indah. Dikatakan bagaimana Bapa mencurahkan roh dari anak yang telah dimuliakan kepada umatnya yang ditebus oleh darahnya. Kalau bahas ini panjang Bapak Ibu, dan kadang-kadang kita bisa bingung. Intinya apa? Allah Bapa menciptakan dan juga Dia tidak meninggalkan. Bersama-sama Dia mau manusia merasakan relasi yang nyata dengan Yesus Kristus yang sejatinya adalah manusia, dan juga mengalami karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat diperlengkapi, ini artinya kalau dalam Efesus 4 ayat 12 dikatakan, ini Paulus yang tulis, dia katakan bahwa pemimpin gereja diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya. Ini artinya adalah lengkap, sempurna, dan sesuai tujuan. Jadi diperlengkapi ini sebenarnya mengandung unsur tujuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, tujuan Bapak Ibu hidup apa? Apakah sudah sampai kepada tujuan itu? Kita percaya ya tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, amin. Tapi melalui apa? Melalui apa Bapak Ibu? Coba temukan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Caranya gimana? Ayo Bapak Ibu, gimana caranya? Coba pikirkan. Saya berikan waktu 1 menit. Coba kita pikirkan. Aku mau memuliakan Allah dengan titik-titik. Isi titik-titiknya Bapak Ibu. Aku mau memuliakan Tuhan dengan suaraku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan kepintaranku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan senyumanku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan hartaku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan keluargaku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan diriku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan perhatianku. Apalagi Bapak Ibu, coba sampaikan sama Tuhan. Tuhan dengar. Sehingga ketika kita diperlengkapi, ini adalah langkah persiapan untuk kita diutus. Diutus Bapak Ibu. Missio Dei. Bapa mengutus anak, anak mengutus roh, dan Roh Kudus mengutus gereja. Ini adalah misi Allah, Missio Dei. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita lihat bagaimana kita sudah diperlengkapi, next kita mau lihat gerakan yang ketiga, ini gerakan pengutusan. Inilah artinya hidup kita di dalam Tuhan. Kita yang diutus. Inilah Missio Dei Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau lihat istilah-istilah atau tulisan-tulisan, Missio Dei ini artinya apostelo, apostel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, intinya adalah misi Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan di sini kata mengutus adalah apostelo, atau yang kita kenal dengan rasul, yaitu apostel. Ini adalah utusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inti dari misi Allah itu adalah untuk menyampaikan kabar sukacita, Injil. Jadi tujuannya Roh Kudus dicurahkan agar Injil itu tersampaikan ke semua generasi. Sehingga hari Pentakosta dulu itu bukan akhir, tetapi permulaan.
pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul bukan untuk membuat para rasul tinggal untuk selamanya di Yerusalem tok. Sampai angin-angin kencang, habis itu mujizat di mana-mana. Enggak hanya stop berhenti di situ. Lihat kehidupan selanjutnya. Itulah karya Roh Kudus. Bukan hanya pada momen spektakuler. Setelah mengalami momen spektakuler itu, what next? Apalagi Tuhan? Setelah aku mengalami kuasa-Mu, apalagi yang harus aku lakukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mengemban misi Allah yang hidup. Jika dipenuhi tanpa diutus, itu adalah sesuatu yang istilahnya kerohanian yang berpusat pada diri sendiri. Selanjutnya kerohanian yang hanya berpusat pada diri sendiri, mengejar pengalaman demi kepuasan pribadi, ini hanya untuk kepuasan sendiri juga, egois juga. Di sisi lain diutus tanpa dipenuhi hanya akan menjadi sebuah aktivitas yang kering, gak ada isinya, gak dirasakan, gak dialami. Sayang Bapak Ibu, kita pelayanan nanti gak kita rasakan. Kita melayani malah jadi capek. Ini tanpa kita dipenuhi oleh kebenaran. Capek. Percaya sama saya Bapak Ibu. Rajin pun kita beribadah, tapi tanpa kebenaran yang hidup dalam kita, kita akan lelah mengikut Tuhan. Kita akan jadikan itu beban. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang benar. Kita nggak mau ngalamin yang benar. Kita hanya melakukan kebiasaan yang kering. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam misi Allah yang sejati, kita pun akan hidup. Dan Bapak Ibu, pertanyaannya untuk kita, ketika kita sudah dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, dimenangkan, kita sudah diperlengkapi, pertanyaannya, di mana ladang kita? Bukan hanya di mimbar gereja Bapak Ibu. Ini Tuhan panggil saya udah sampai kepada utus. Tuhan utus saya ngomong di depan. Tuhan utus saya kepada orang-orang yang mungkin saya ketemu secara personal. Dan pertanyaannya ke kita Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kemana Tuhan mau pimpin kita, mau utus kita menjadi berkat. Bapak Ibu, Anda adalah tangan, Anda adalah tanda keajaiban Allah di tengah dunia. Jadi jangan berkecil hati. Bapak Ibu adalah keajaiban untuk anak-anak Bapak Ibu. Untuk keluarga Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang mungkin pernah mengalami kesulitan yang sama. Bapak Ibu hadir dan menjadi berkat bagi mereka. Inilah sukacitanya kita sebagai orang yang dipenuhi, diperlengkapi, dan diutus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita senantiasa dipenuhi. Mulai dari inisiatif Allah yang berdaulat. Mari kita rendah hati, semua yang kita alami itu karena Tuhan. Mari kita mau senantiasa diperlengkapi di mana Roh Kudus melalui firman komunitas itu memperbaiki kerusakan kita. Memperlengkapi kita supaya kita berfungsi sebagai umat Tuhan yang setia. Dan marilah kita mau digerakkan keluar menjadi utusannya. Keluar dari zona nyaman masuk ke dalam misi Allah. Dan Pentakosta bukanlah sekedar peristiwa masa lalu. Ini adalah realitas masa kini. Dan api Pentakosta menyala bukan agar kita duduk menghangatkan diri. Tapi agar kita membawa terang ke dalam kegelapan. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan bagaimana ketika Roh Kudus turun, kami melihat bahwa semua itu inisiatif dari Tuhan, memberikan kami kebenaran, menolong kami untuk mengalami anugerah yang sempurna. Dan juga Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran komunitas dan juga kesulitan hidup yang menolong kami semakin teguh, semakin kuat. Dan juga Tuhan mau
mengutus kami, dan kami pun mau belajar bersedia diutus kemanapun kami diutus untuk menjadi berkat. Dan kiranya di momen Pentakosta ini Tuhan gerakkan, berikan kami semangat lagi untuk dapat melihat ke depan bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun, menyertai, menolong, menopang, menghibur, dan memberikan kami pengharapan yang tak berkesudahan sampai pada waktunya kami bertemu muka dengan muka bersama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.